Assalamualaikum guys, apa kabar semua ya? Jumpa lagi di channel Bang Hakim ya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel saya guys ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, video kali ini saya akan memberikan 8 tips ya. 8 tips cara membuka pintu rezeki. Ada 8 ya. 8 amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Sudah ada yang tahu belum teman-teman ya? Sudah ada yang tahu 8 amalan tersebut apa aja? Nah, yang pertama adalah sholat duha teman-teman ya. Ini sholat duha merupakan salah satu senjata para pengusaha teman-teman. Kebanyakan pengusaha itu sangat-sangat menjaga sholat duha ya. Karena ini merupakan salah satu pembuka pintu rezeki. Dan sholat duha ini terbagi menjadi 3 teman-teman. Awal duha, pertengahan duha, dan akhir duha. Awal duha dimulai dengan pada saat sholat syuruk. Dan yang kedua adalah sekitar jam 9 sampai jam 11. Dan yang terakhir menjelang sholat duhur. Itu sholat duha ya. Awal duha, pertengahan duha, dan akhir duha. Dan yang amalan yang kedua yang dapat membuka pintu rezeki yaitu dengan cara membaca surat Al-Waqiah. Apa teman-teman? Dengan cara membaca surat Al-Waqiah. Ini juga banyak sekali orang-orang mendawamkan surat Al-Fatihah di luar sana. Dan terbukti dalam waktu kurun 40 hari banyak sekali hajat-hajat mereka terkabulkan ya teman-teman ya. Itu kedahsyatan surat Al-Waqiah. Yang ketiga adalah memperbanyak istighfar ya. Istighfar. Seperti apa itu istighfar? Astagfirullahaladzim. Tapi ada salah satu istighfar yang paling bagus yaitu induk istighfar, yaitu Sayyidul Istighfar yang bunyinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu merupakan Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Nah, amalan yang terbaik membaca istighfar itu pada saat menjelang sholat subuh ya, sekitar 2 atau 10 menit menjelang sholat subuh. Itu amalan yang terbaik untuk mengamalkan istighfar. Seperti itu teman-teman. Lanjut, amalan yang keempat yang dapat mendatangkan rezeki yaitu dengan cara bersedekah ya. Dengan cara apa teman-teman? Dengan cara bersedekah. Sedekah apa saja ya? Bisa berupa makanan, tenaga, uang. Namun ada salah satu sedekah yang terbaik yaitu adalah sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh? Karena di waktu subuh itu ada 2 malaikat yang akan mendoakan kita. Malaikat yang pertama adalah mendoakan kebaikan bagi orang yang bersedekah, dan malaikat yang kedua akan mendoakan kejelekan bagi orang yang tidak bersedekah. Seperti itu teman-teman. Dan sedekah ini harus konsisten ya teman-teman. Misalkan setiap bulan potongan gaji kita dikeluarkan 10% buat sedekah, maka setiap bulan kita juga harus istiqomah mengeluarkan 10% buat fakir miskin atau siapapun ya. Seperti itu, harus istiqomah. Misalkan setiap harinya sedekah 5.000, maka harus kita lanjutkan setiap hari, diistiqomahkan setiap hari 5.000, kalau bisa ditambah 10.000. Seperti itu. Kalau misalkan istiqomahnya sedekah subuh, maka sedekah subuhnya dijalankan terus. Seperti itu teman-teman ya. Dan yang kelima adalah silaturahmi.
Nah, ini juga merupakan salah satu amalan yang dapat mendatangkan rezeki. Dengan bersilaturahmi kepada saudara, sanak family, kepada kedua orang tua, ya, kepada teman dan lain sebagainya, itu semua akan dapat mendatangkan rezeki. Bagaimana kalau kita akan bertamu kepada teman, saudara, itu otomatis rezeki akan datang dengan cara biasanya berupa makanan, minuman, dan lain sebagainya, atau banyak peluang-peluang yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita kepada tuan rumah, seperti itu teman. Bisa juga berbagi pengalaman, cerita pengalaman, atau bisa juga kita ditawari pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu kedahsyatan orang yang sering bersilaturahmi, seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya yang keenam yaitu memperbanyak zikir pembuka pintu rezeki. Apa itu teman-teman? Contohnya ya Fattah ya Rozak, ya Fattah ya Rozak, ya, memperbanyak zikir seperti itu ya, atau zikir-zikir yang lain ya. Intinya zikir-zikir yang dapat membuka pintu rezeki. Ini yang keenam. Terus yang ketujuh adalah memperbanyak membaca sholawat. Nah, ini sholawat ini juga banyak sekali orang-orang yang mendawamkan yang namanya sholawat ya, baik itu sholawat Jibril, sholawat pohon, sholawat nukut, atau sholawat apa aja ya. Pokoknya sholawat apa aja ya yang kita bisa, atau sholawat Ibrahimiyah. Nah, sholawat yang paling terbaik di antara sholawat itu adalah sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang ketika kita tahiyatul akhir itu kita kan membaca sholawat, itu adalah sholawat yang terbaik di antara sholawat-sholawat yang lain ya. Sering-sering mendawamkan sholawat. Kalau bisa sholawat Jibril minimal 1000 setiap hari ya, 1000 setiap hari mendawamkan sholawat Jibril dalam waktu kurang lebih seminggu 2 minggu. Kalau kita misalkan dengan penuh keyakinan, itu otomatis apa yang kita mau itu dapat terwujud ya teman-teman. Hajat-hajat kita cepat terwujud dengan sholawat ini. Dan yang terakhir adalah yang ke-8, amalan yang ke-8 ini yaitu tadarus Al-Quran. Memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Ini juga merupakan salah satu amalan yang dapat memperbanyak rezeki. Ini juga merupakan salah satu amalan yang dapat mendatangkan rezeki, yaitu dengan cara tilawah Al-Quran ya. Inilah 8 amalan yang dapat mendatangkan rezeki. Yang pertama adalah sholat duha, membaca surat Al-Waqiah, sedekah, istighfar, silaturahmi, membaca zikir pembuka pintu rezeki, memperbanyak sholawat, dan yang terakhir adalah tadarus Al-Quran ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel saya. Oke teman-teman, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.